Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis latar belakang studi kasus. Studi kasus ini biasanya dikelompokkan dalam jenis penelitian kualitatif yang datanya itu berupa narasi atau kata-kata. Kalau kuantitatif, datanya biasanya berupa angka-angka. Dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa macam jenis penelitian. Yang pertama, penelitian naratif atau studi tentang karakteristik dan kehidupan seseorang. Biasanya disebut dengan autobiografi. Kemudian ada juga studi fenomenologi yang merekam tentang fenomena yang terjadi. Contoh fenomena itu misalnya fenomena 212 kemarin yang di Jakarta, itu fenomena. Kemudian ada juga studi tentang etnografi atau cara hidup suatu kelompok masyarakat yang terikat dengan budaya. Kemudian selanjutnya ada ground theory atau studi tentang suatu penemuan teori baru yang terkait dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah studi kasus, yaitu kita meneliti tentang kasus yang terjadi. Apa itu kasus? Akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi studi kasus itu mengembangkan deskripsi dan analisis yang mendalam tentang suatu kasus yang kontemporer. Artinya kontemporer, artinya kasus itu masih berlangsung. Kemudian di dalam studi kasus kita akan menjawab pertanyaan what, apa yang terjadi, how, bagaimana hal tersebut terjadi, kemudian why, mengapa hal tersebut terjadi. Jadi tidak hanya sekedar mendeskripsikan, tidak hanya sekedar menceritakan kejadian, menceritakan suatu kasus, tetapi kita menggali secara mendalam bagaimana sebenarnya kasus tersebut terjadi, bagaimana prosesnya, dan hal-hal apa yang mendasari terjadinya kasus tersebut. Sekarang kita harus memahami sebenarnya apa itu kasus. Kasus bisa jadi bentuknya program, peristiwa, atau aktivitas, baik di tingkat perorangan atau komunitas. Komunitas ini adalah sekelompok orang, lembaga, masyarakat di suatu desa misalnya, atau lembaga pendidikan. Nah, ini namanya kasus. Syarat utama dalam studi kasus adalah kasus yang kita angkat itu harus unik. Unik artinya tidak terjadi di tempat lain dalam waktu yang sama. Yang disebut unik bisa juga penyimpangan dari kewajaran. Misalnya kan kita ada suatu lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang berdiri tepat misalnya di depan diskotik. Ternyata ada banyak mahasiswa dari universitas tersebut yang setiap malam minggu itu masuk ke diskotik. Ini namanya penyimpangan dari kewajaran. Karena yang seharusnya terjadi, yang diharapkan adalah mahasiswa ini dapat membentengi diri dari hal-hal negatif semacam itu. Atau perkembangan positif misalnya kan. Perkembangan positif artinya kasus ini menceritakan suatu program, peristiwa, atau aktivitas yang terjadi di lembaga melebihi lembaga-lembaga yang lain. Misalnya di suatu desa terpencil diterapkan e-learning, semua institusi pendidikan misalnya di tingkat sekolah dasar semuanya ini menyerah karena ada digital divide. Tetapi ada satu institusi pendidikan tingkat dasar yang membuat suatu program home visit dan misalnya kurikulum berbasis lingkungan, sehingga pembelajarannya tetap berjalan dengan baik dan anak-anak tetap termotivasi ikut pembelajaran. Sedangkan di tempat-tempat lain anak-anaknya tidak termotivasi karena pembelajaran daring dan anak-anaknya merasa kurang terlibat dengan pembelajaran yang ada. Nah, ini salah satu ciri-ciri unik dalam suatu kasus. Kita banyak menemukan dalam
penelitian yang telah dilakukan tingkat skripsi itu studi deskriptif kualitatif. Mereka biasanya memaparkan tentang misalnya fenomenanya e-learning di sekolah A, e-learning di sekolah B, e-learning di sekolah C. Tidak ada keunikan yang diungkapkan, apa keunikan di sekolah A, apa keunikan di sekolah B, apa keunikan di sekolah C. Hanya mendeskripsikan, hanya menceritakan. Nah, sebenarnya ini kurang tepat untuk dijadikan studi kasus, karena penelitiannya tidak bermanfaat, tidak ada nilai lebih, dan tidak ada novelty, tidak ada kebaruan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Jadi kami harapkan nanti kawan-kawan menghindari cara-cara meneliti yang seperti ini. Bagaimana caranya? Ya tentu saja kawan-kawan harus mengenal terlebih dahulu kasus yang akan kawan-kawan teliti. Caranya satu-satunya adalah dengan preliminary research. Kawan-kawan terjun langsung ke lapangan, meneliti kasus yang unik tersebut secara singkat, kemudian kawan-kawan paparkan di latar belakang. Secara singkat itu artinya dapat menjelaskan apa kasus yang terjadi. Artinya dalam tahap what, menjawab pertanyaan apa kasus yang terjadi. Nah, di sini akan dapat menunjukkan keunikan dari kasus tersebut. Jadi, dalam setiap studi kasus, sebelum kita memutuskan untuk meneliti studi kasus, kita harus terjun langsung ke lapangan, mencari kasus yang unik, dan kita teliti terlebih dahulu apa kasusnya. Nah, ini yang akan kita tuliskan nantinya di latar belakang. Selanjutnya, apa-apa saja yang harus kita buat di latar belakang? Yang pertama adalah penjelasan singkat tentang topik. Ini harus ada. Artinya kita meneliti tentang topik apa, harus dijelaskan secara singkat. Jangan terlalu banyak referensi, karena ini ingat bukan landasan teori. Kemudian kita paparkan fenomena yang terkait topik secara luas. Secara luas itu bisa jadi artinya lingkupnya secara global di negara-negara lain atau di negara Indonesia sendiri. Kemudian paparan fenomena terkait topik secara spesifik. Spesifik itu bisa jadi jika di awalnya secara luas secara global, berarti secara spesifik di negara kita sendiri. Kalau secara luasnya tadi di negara kita, di Indonesia, berarti secara spesifiknya di wilayah kita, di provinsi atau di kabupaten. Selanjutnya kita cantumkan lagi penelitian terdahulu terkait topik yang kita teliti. Dan terakhir, yang harus diingat, kita harus mencantumkan hasil preliminary research tentang kasus. Artinya studi pendahuluan tentang kasus yang memaparkan kasus apa yang terjadi, dan di sana akan timbul keunikan dari kasus tersebut. Jadi hal-hal ini harus ada di latar belakang penelitian kita. Ingat, latar belakang ini adalah ruh dari penelitian. Kalau latar belakangnya bagus, menunjukkan kebaruan, novelty, artinya penelitian yang kita teliti ini dapat memberikan sumbangsih karena merupakan hal yang baru, bukan mengulang hal yang sebelumnya. Penelitian ini harus bermanfaat, bisa jadi dijadikan orang sebagai rujukan. Kita akan melihat bagaimana struktur minimal dari latar belakang. Di dalam studi kasus itu judul biasanya kita letakkan di akhir. Artinya pembahasan tentang judul itu setelah kita menulis semua latar belakang. Jadi judulnya bisa saja seperti ini: PAUD Al-Ajib, pelopor sekolah anak jalanan di Kota Banjarmasin. Berarti kita sudah mencantumkan di judul bahwa ini akan meneliti sebuah PAUD yang berkonsentrasi pada pendidikan kaum marginal, karena anak jalanan ini adalah kaum marginal. Nah, di sini kita jelaskan secara singkat topiknya bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap manusia. Artinya semua orang, semua rakyat yang ada di Indonesia itu dijamin undang-undang untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak-anak jalanan. Kemudian selanjutnya kita jelaskan fenomena pendidikan di Indonesia, bahwa di Indonesia ini kualitas pendidikannya kurang. Kita jelaskan juga
bahwa ketidaksetaraan pendidikan itu masih banyak terjadi, khususnya bagi kaum-kaum marginal, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan anak-anak yang berada di daerah 3T terpencil. Kemudian selanjutnya kita cantumkan di latar belakang juga penelitian terdahulu yang terkait pendidikan kelompok marginal. Pada tahap akhir, kita cantumkan hasil preliminary research. Tadi sudah kita bahas bahwa preliminary research ini tujuannya untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi. Artinya menjawab komponen what, apa yang terjadi. Sedangkan penelitian yang nantinya akan kita lakukan, itu akan menjawab komponen how dan why. Bagaimana hal tersebut terjadi dan apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Di sini kita mengangkat tentang PAUD Al-Ajib yang merupakan akronim dari Anak Jalanan yang Baik. Ini salah satu institusi pendidikan non formal yang mengakomodir kebutuhan pendidikan bagi anak-anak jalanan di sekitar Pasar Sudi Mampir. Nah, di sini kita jelaskan bagaimana keadaan PAUD tersebut dan apa yang dilakukan oleh PAUD tersebut. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan bagaimana menulis latar belakang studi kasus yang baik. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.